Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pesan Injil hari ini sangat jelas. Kerendahan hati melahirkan kemurahan hati, dan kemurahan hati melahirkan sukacita. Mari kita lihat lebih dalam. Apa artinya menjadi rendah hati? Apa maksudnya rendah hati? Saya kira rendah hati, orang yang rendah hati itu adalah orang yang sepenuhnya sadar siapa dirinya. Orang yang rendah hati itu tahu dirinya orang lemah, orang yang punya banyak keterbatasan. Dia orang yang realistis, tahu ada banyak hal yang tidak bisa dia lakukan. Tapi orang yang rendah hati itu juga orang yang tahu bahwa dirinya terlepas atau juga dengan segala kelemahannya diberi rahmat talenta, diberi rahmat bakat, diberi kelebihan-kelebihan oleh Allah. Dan dia menyadari bahwa bakat dan kelebihannya itu bukan karena kehebatannya, tapi karena kasih karunia dari Allah. Itu orang yang rendah hati. Dia tahu kelemahannya, dia tahu kelebihannya, dan dia lebih-lebih dari itu tahu bahwa semua yang baik dari dirinya berasal dari Allah. Lalu bagaimana kerendahan hati bisa melahirkan kemurahan hati? Apa sih artinya menjadi orang yang murah hati? Saya kira orang bisa menjadi murah hati karena dia merasa dirinya sudah cukup. Orang yang rendah hati sadar dirinya diberi macam-macam anugerah oleh Allah, maka dia bisa mengatakan, cukup, saya sudah punya cukup, saya bahkan mungkin sudah punya lebih, maka saya ingin berbagi. Hatinya sudah penuh dengan rasa syukur atas rahmat yang diterimanya, maka dia ingin berbagi. Dia tidak lagi ingin mencari-cari apa yang memenuhi kebutuhannya, tapi orang yang murah hati mau mengangkat orang lain. Dan persis karena itu, orang yang rendah hati dan orang yang murah hati adalah orang yang bersuka cita. Ini adalah orang yang sadar bahwa dirinya lemah, dirinya punya banyak keterbatasan, tapi toh Tuhan mau memakai dia untuk mengangkat hidup orang lain, untuk mendatangkan kebaikan bagi hidup orang lain. Maka hatinya pun penuh dengan rasa syukur. Ini adalah orang yang akan bertanya dalam dirinya, kok bisa ya saya yang sebenarnya begitu lemah ini dipakai oleh Tuhan untuk kebaikan orang lain. Maka Bapak, Ibu, saudara-saudariku, kalau ingin bersuka cita, jadilah rendah hati, jadilah murah hati. Latihannya seperti apa? Ada satu latihan sederhana. Kalau kita melihat di sekeliling kita, ada banyak teladan-teladan kerendahan hati dan kemurahan hati. Silahkan mengecek di dalam keluarga Anda, di lingkungan hidup Anda, di sekolah, di tempat kerja, di gereja. Ada banyak teladan kerendahan hati dan kemurahan hati. Atau kalau kita mengecek media sosial juga sudah banyak. Persoalannya di zaman ini kita semakin kehilangan kemampuan untuk bertahan dalam rasa kagum. Mungkin yang sering terjadi adalah kalau kita menemukan cerita tentang orang yang murah hati di dalam media sosial, kita langsung meng-scroll tanpa sempat bertanya, apa yang sungguh membuatku kagum? Apa yang bisa kulakukan untuk menjadi murah hati, menjadi rendah hati seperti orang itu? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, orang yang murah hati, orang yang rendah hati adalah wajah Allah yang hadir di dalam kehidupan kita. Kita juga dipanggil menjadi seperti itu. Maka mari kita mohon rahmat, menjadi murah hati, menjadi rendah hati, dan terutama menjadi bersuka cita karenanya. Dan persis karena itu, mari kita bertanya, apa yang bisa aku lakukan
untuk menjadi rendah hati dan murah hati. Tuhan memberkati kita semua.